Kang Deddy Mulyadi diserang para hater berkaitan dengan seleksi penerimaan siswa baru di Provinsi Jawa Barat yang ricuh. Dalam proses SPMB kali ini banyak sekali permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hasil dari pemetaan belum benar-benar bisa dijawab oleh pemerintah seperti apa. Mudah-mudahan ada jawaban yang lebih baik dari pemerintah untuk menjawab kericuhan yang telah terjadi dari kebijakan yang prematur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemetaan calon siswa baru Provinsi Jawa Barat itu mengalami kericuhan. Terjadi hal-hal yang mengecewakan para orang tua calon siswa yang akan mendaftarkan anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA dan SMK. Tetapi beruntunglah kemudian Kang Deddy Mulyadi mampu meredam dan memberikan penjelasan kepada masyarakat peristiwa kericuhan yang terjadi pada saat pemetaan calon siswa baru di Provinsi Jawa Barat kemudian dikritik dan dihujat oleh para hater yang mereka ini memang adalah orang-orang yang konsisten selalu mengkritik dan menghujat kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kita saksikan lengkapnya pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi Jawa Barat, terkhusus para orang tua calon siswa dan siswi SMA Maung ataupun SMA SMK negeri lainnya yang ada di Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses SPMB kali ini banyak sekali permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, setelah kami dari Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat berusaha mengumpulkan permasalahan-permasalahan tersebut, terus kemudian mendatangi pihak Disdik pada hari Jumat kemarin. Lalu kesimpulannya, jawaban dari Disdik atas permasalahan-permasalahan tersebut adalah karena faktor aplikasi atau sistem SPMB yang dijalankan pada tahun ini berbeda dengan sistem atau aplikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Satu itu. Yang kedua, adanya memang kesalahan penghitungan skor, gitu ya, penghitungan skor yang mana perubahan atau revisi penghitungan skor tersebut sayangnya katanya dilakukan secara langsung oleh admin tanpa sepengetahuan Disdik, sehingga terjadi kegaduhan. Oleh sebab itu, pada perkumpulan kemarin itu, kami dari Komisi 5 meminta kepada Disdik untuk lebih responsif menjawab keluhan, permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik yang melalui kolom komentar ataupun melalui media sosial yang telah di-share masing-masing oleh para orang tua. Oleh sebab itu, maka pihak Disdik saya lihat gitu ya, mulai membuat jawaban-jawaban melalui video-video pendek yang di-share di medsos resminya atau di YouTube maupun di website resmi milik Disdik. Namun ternyata masih banyak permasalahan yang belum terjawab, baik ketika melakukan diskusi kemarin ataupun melalui video-video pendek yang telah di-share oleh pihak Disdik. Oleh sebab itu, kami mohon, saya secara pribadi meminta kepada Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki ganjalan, yang masih memiliki permasalahan tapi belum dirasa terjawab oleh jawaban-jawaban yang diberikan oleh pihak Disdik, saya minta untuk berkenan menuliskan permasalahan tersebut di kolom komentar atau langsung mengirimkan pesan via DM atau via pesan Facebook agar permasalahan tersebut bisa diklasifikasi. Terus kemudian insya Allah mudah-mudahan secepatnya, mudah-mudahan besok kami dari Komisi 5 akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat dan mempertanyakan permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu contoh misalkan ada hal yang aneh itu adalah
ada yang di-share, ini lumayan rame. Jadi ketika anggap saja panitia seleksi itu sedang melakukan rapat, tapi server gitu ya, aplikasi pendaftaran masih tetap dibuka. Ini agak aneh juga, sehingga masih terjadi pergeseran-pergeseran. Ini salah satu dari banyak masalah yang saya pikir belum mendapatkan jawabannya kita bersama. Pengumuman resmi hasil PCMB telah diumumkan, tepatnya tadi pada pukul 13.00, walaupun hingga saat ini hampir pukul 15.00 masih banyak ditemukan komentar bahwa aplikasi error, aplikasi tidak dapat diakses. Terlepas dari hasil keputusan PCMB tersebut, pemerintah wajib bertanggung jawab atas kegaduhan dan kericuhan yang terjadi selama proses PCMB maupun proses SPMB Maung kemarin. Pemerintah telah melakukan permohonan maaf secara resmi, bahkan berusaha mengobati kegaduhan, kericuhan tersebut dengan menjamin seluruh siswa yang dinyatakan tidak lolos dari proses PCMB akan membiayai pendidikannya nanti secara gratis. Walaupun sayangnya catatannya, gratis tersebut dengan sekolah yang dikerjasamakan dengan pemerintah. Sebelum menjelaskan terkait masalah kuota kerjasama dengan sekolah swasta tersebut, perlu diketahui bahwa yang menjadi kericuhan itu bukan masalah biaya saja. Bahwa tujuan orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dimaksud itu bisa jadi karena beberapa faktor, bukan karena hanya masalah biaya saja. Seperti mungkin karena dianggap bahwa sekolah yang dituju memiliki kualitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah lainnya, dan atau karena merasa bahwa sekolah tersebut dirasa lebih dekat daripada sekolah lain secara jarak. Atau yang ketiga mungkin betul karena faktor ekonomi. Jadi saya kira pertanggungjawaban pemerintah hanya dengan memastikan siswa yang tidak lolos jalur PCMB dengan menggratiskan biayanya saja kurang tepat. Apalagi kalau mau kita lihat sekolah swasta yang kerjasama dengan pemerintah tersebut hanya memiliki kuota sebanyak 9.000-an. Sedangkan sebagaimana kita tahu dan diumumkan bahwa yang tidak lolos itu sampai di angka 70.000. Lalu bagaimana sisanya? Bagaimana 70.000 tersebut andai kata terdapat masyarakat miskin? Bagaimana jika yang 70.000 tersebut jauh misalkan dari rumahnya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya? Saya kira hasil dari pemetaan belum benar-benar bisa dijawab oleh pemerintah seperti apa. Mudah-mudahan ada jawaban yang lebih baik dari pemerintah untuk menjawab kericuhan yang telah terjadi dari kebijakan yang prematur itu. Nah, kemudian video ini mendapatkan reaksi dan tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Saya sampaikan ya bahwa data siswa yang terpetakan dari entry data PCMB itu ada 444.000 siswa yang sudah terpetakan. Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70.000 siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta, dan sekolah swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Orang tua tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh orang tua
yang bekerja keras ingin menyekolahkan anaknya, dan pemerintah provinsi hadir untuk meringankan beban orang tua. Dan kami berkomitmen bahwa pendidikan merupakan kewajiban negara. Sekolah negeri dan sekolah swasta dua-duanya sama mendapat jaminan pembiayaan dari pemerintah yang menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi. Yang kerjasama dengan sekolah swasta kita ada berapa? Kita ada 4.510 Sekolah. kuotanya. Hah? Kuotanya ada 4.510. Jumlah sekolah ada 39. Kuotanya 4.510 siswa. jumlah siswanya segitu? Ya. Masa lebih berapa? Oh, yang kerjasama Ya, kan ada yang tidak kerjasama kan? Ya, ada. Yang kerjasama itu hanya bisa menyerap 4.510 siswa. yang kerjasama, Ya, yang hanya bisa kerjasama. menyerap segitu. Ya. Berarti sekolahnya di sekolah swasta dengan pola kerjasama. Biayanya berapa per unit siswa? Itu kalau ditanggung sama kita 100.000 Pak. Per bulan, Per bulan. ditambah uang bangunan 1,5 juta. Jadi totalnya 2.700.000 per siswa per tahun. 2.700.000 per siswa per tahun kali 70.000 berapa? 171 miliar. Berapa? 171 miliar. Ya sudah, 171 miliar. Sudah saja. Yang kerjasama dengan swasta itu 70.000 orang. Yang nomor. Dibayar oleh pemerintah. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana, ya kan Pak? Kalimatnya berencana untuk, gitu kan? Membayar, menanggung biaya seluruh siswa SMA dan SMK angkatan 2025, angkatan 2026, 2027 yang kelas 1 aja sekarang, untuk ditanggung biayanya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik negeri maupun swasta. Tetapi negeri swastanya yang ada MOU kerjasama. Sedangkan sekolah yang favorit berbiaya mahal, tentunya itu beda. Kita tidak mungkin untuk bekerja sama. Sekolah ditanggung oleh negara dengan biaya uang mukanya saja sudah 15 juta. Bayaran per bulannya misalnya 2 juta atau 5 juta, kan kita nggak mungkin. Karena mereka sudah kelas menengah atas. Jadi yang kelas menengah ke bawah ini, yang sekolahnya berdasar standar pemerintah, maka negeri swasta itu ditanggung biayanya oleh pemerintah. Udah, selesai. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana kritikan dan hujatan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Orang inilah yang memposisikan diri sebagai oposisi bagi Kang Deddy Mulyadi. Tetapi tentunya hal ini adalah hal yang positif di dalam negara demokrasi ya. Karena memang negara demokrasi ini menuntut adanya oposisi. Jadi kalau seandainya negara demokrasi semuanya sudah berkoalisi, tidak ada oposisi yang mengkritisi, maka demokrasi itu sudah mati. Maka kalau masih ada yang mengkritisi, yang memposisikan sebagai oposisi, berarti demokrasi di negeri ini berjalan dengan baik. Ya mudah-mudahan ya, kritikan-kritikan dan hujatan-hujatan itu adalah hal yang positif, bukan hal yang untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina, mencaci, memaki, dan memfitnah, tetapi kritikan itu adalah dalam rangka perbaikan pelayanan dari seorang pejabat pemerintah kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.